firman Tuhan. Yuk kita berdoa dulu, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini yang boleh Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu, maupun kami hanya bisa melalui video ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh membuat hati kami mengerti melalui firman-Mu hari ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kami melalui firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik gimana kabarnya nih? Mudah-mudahan adik-adik baik-baik semua ya di rumahnya. Nah, sekarang firman minggu ini diambil dari Kejadian 4 ayat 1 sampai 16 dengan judul Titah ke-6. Nah, adik-adik nanti boleh baca sendiri ya natsnya di rumah dari Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Sekarang kita mau nonton video dulu, diperhatikan videonya ya. Adam dan Hawa. Kemudian mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." selanjutnya dilahirkannyalah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel. "Di mana Habel, adikmu itu? Apakah yang telah kau perbuat ini? Maka sekarang engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden.
Adik-adik, video yang tadi kita tonton adalah penggambaran dari firman Tuhan kita hari ini yang diambil dari Kejadian 4 ayat 1 sampai 16 yang bercerita tentang Kain dan Habel, di mana Kain menghilangkan nyawa adiknya sendiri yaitu Habel dengan memukul Habel sampai Habel meninggal. Itu semua dilakukan oleh Kain karena Kain merasa marah kepada Tuhan karena persembahan yang dia persembahkan tidak diindahkan oleh Tuhan. Hanya persembahan Habel saja yang diindahkan oleh Tuhan. Setelah Kain melakukan hal yang tidak benar, Tuhan Allah bertanya kepada Kain, "Di mana Habel?" Tapi jawaban Kain, dia malah menjawab tidak tahu. Padahal sekecil apapun yang kita lakukan atau sembunyikan, itu semua Tuhan tahu. Melalui firman Tuhan kita minggu ini, kita diingatkan oleh Tuhan tentang titah ke-6, yaitu jangan membunuh. Maksud dari titah ke-6 adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Nah, adik-adik, melalui titah ke-6 ini, yang Tuhan Allah kehendaki dari manusia adalah supaya kita untuk saling mengasihi dan bersahabat. Nah, sekarang kita mau nonton video satu lagi ya. Mana nih Budi? Don. Nah, itu dia. Udah lama nunggu ya? Maaf loh, Dan. Haha, gak apa-apa kok, Bud. Oke deh. Hehe. Gimana keadaan kamu, Dan? Baik-baik aja, Bud. Kamu gimana? Aku? Aku juga baik-baik saja kok. Kalau ada masalah cerita ya. Barangkali aku bisa bantu. Gimana ya? Gak usah malu-malu. Kayak kamu baru kenal aku aja. Kita temenan kan udah dari kecil. Kita juga satu iman. Ayo sharing. Mungkin aku bisa bantu. Itu si Edo. Dia mesti jahil. Dia selalu bully aku. Dia selalu memanggilku. Hai botak. Olah kodong aku dipanggil. Hai Tuyul. Dan kadang kepalaku juga dipukul. Aduh. Dan kalau aku lagi santai jalan-jalan gitu, tiba-tiba aduh. Resik banget kan? Aku gak suka sama Edo. Aku benci. Awas saja. Suatu saat aku pasti balas si Edo itu. Jangan, kita sebagai anak Tuhan tidak boleh membenci, apalagi mempunyai dendam. Loh, kenapa? Edo loh jahat ke aku. Jadi aku juga harus balas lah. Tidak, jangan balas dendam. Kenapa sih? Kamu kok belain Edo? Aku kan teman kamu. Tapi kamu malah belain musuhku. Pokoknya aku tetap benci Edo. Dan suatu saat pasti akan aku balas. Tenangin diri kamu, Bud. Apa kamu ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius pasal 22 ayat ke-39? Entah. Di situ Yesus berkata, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di sini Tuhan itu ingin kita mengasihi sesama kita manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi apa yang kalian lakukan pada diri kalian, lakukan itu juga pada orang lain. Dan Yesus juga berkata di Lukas pasal 6 ayat ke-27, kata Yesus demikian, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Wah ini, Tuhan ingin kita mengasihi musuh dan orang yang membenci kita. Jadi bukan kita malah membenci balik orang yang membenci kita, tapi Tuhan berkata, kasihi dan berbuatlah baik kepada mereka. Dan satu lagi dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah yang baik bagi semua orang. Tuhan mengajarkan kita untuk jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balas dengan kebaikan. Itulah yang namanya kasih.
Gimana Bud? Masih mau benci Edo sama dendam ke dia? Enggak kok Dan. Makasih udah ditegur, udah diingetin. Kalau membenci dan dendam itu bukan yang dikehendaki Tuhan. Aku mengerti sekarang. Nah, gitu dong, baru namanya anak Tuhan. Ingat, anak Tuhan selalu mengasihi, jangan membenci, dan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, melalui video yang tadi kita tonton, kita mau belajar bahwa mengancam kehidupan seseorang bukan hanya dengan menghilangkan nyawa seseorang seperti Kain. Zaman sekarang, perbuatan yang dilakukan oleh Edo tadi dengan membuli temannya Budi adalah contoh di mana Edo tidak mengasihi dan bersahabat. Puji Tuhan, Budi punya sahabat seperti Dani yang menguatkan dan mengingatkan. Adik-adik, zaman sekarang ada juga loh orang-orang yang karena tidak tahan dibully sampai berpikir untuk menghilangkan nyawanya sendiri. Padahal yang berhak atas kehidupan kita itu cuma Tuhan. Tidak ada seorang pun yang berhak untuk menghilangkan nyawa seseorang. Nah, untuk itu adik-adik, mari kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan untuk saling mengasihi dan bersahabat dengan siapapun juga. Adik-adik, tugas minggu ini adalah tuliskan di buku sekolah minggu 10 kehendak Allah dalam titah ke-6. Kalau sudah selesai, nanti difoto dan dikirimkan ke WA Kak Lia atau Kak Grace. Adik-adik yang mengumpulkan sebelum jam 2 siang dapat poin 100. Kalau setelah jam 2 siang, poinnya hanya 50 ya. Ya adik-adik, firman Tuhan hari ini sudah selesai. Kita tutup dalam doa ya. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang boleh kami dengar. Biarlah Tuhan kami boleh belajar untuk saling mengasihi, untuk bersahabat dengan siapapun juga ya Bapa. Bantu kami ya Bapa untuk dapat melakukan semua kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sampai jumpa adik-adik.